Punya ide bisnis yang keren banget tapi bingung harus mulai dari mana ya. Kadang rasanya kayak mau mendaki gunung tapi nggak punya peta. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Di pembahasan kali ini kita akan coba petakan jalur itu bareng-bareng. Kita akan ubah ide brilian Anda jadi sebuah rencana yang jelas pakai satu alat visual yang super ampuh. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bahas dilema yang mungkin lagi Anda rasakan sekarang. Terus, kita bandingin dua senjata utama buat perencanaan bisnis. Abis itu kita bakal bedah nih jantung dari pembahasan kita, bisnis model kanvas, dan 9 elemen kuncinya. Dan yang terakhir, kita bakal cari tahu kapan sih waktu yang pas buat pakai masing-masing alat itu. Setiap perjalanan bisnis itu kan dimulai dari satu pertanyaan ya. Dan biasanya pertanyaannya sama. Oke, idenya udah ada, terus sekarang ngapain? Ini pertanyaan yang sering banget menghantui para calon entrepreneur. Nah, perasaan kayak gini tuh wajar banget. Punya ide itu kan seru ya. Tapi pas mikirin eksekusinya, wah bisa langsung pusing. Rasanya kayak nyusun puzzle ribuan keping, tapi kita nggak tahu gambar jadinya kayak apa. Makanya, kita butuh semacam cetak biru, sebuah panduan awal. Oke, sekarang mari kita lihat. Ada dua cetak biru utama yang bisa Anda pakai buat memetakan perjalanan bisnis. Masing-masing punya kelebihan dan fungsinya sendiri-sendiri loh. Coba deh bayangin dua hal yang beda banget. Di satu sisi, ada yang namanya rencana bisnis. Anggap aja ini kayak ensiklopedia yang tebel banget. Isinya detail, formal, puluhan halaman. Ini cocok banget kalau Anda mau presentasi ke investor. Nah, di sisi lain, ada bisnis model kanvas. Ini tuh lebih kayak peta infografis. Cuma satu halaman, visual banget, ringkas, dan super fleksibel. Pas banget buat brainstorming atau kalau mau coba-coba ide baru. Nah, untuk saat ini, kita simpan dulu ya ensiklopedia tebalnya. Kita bakal fokus ke peta yang lebih ringkas dan gesit ini. Alat yang bikin kita bisa lihat gambaran besar bisnis kita, semua dalam satu halaman. Intinya gini, bisnis model canvas ini memaksa kita untuk memetakan semua bagian penting dari bisnis kita dalam satu lembar kertas. Kenapa sih ini penting? Soalnya, kalau semua orang di tim bisa lihat peta yang sama, diskusi jadi lebih gampang dan semua jadi punya pemahaman yang sama. Oh ya, dan ini bukan tren sesaat loh. Alat ini tuh lahir dari riset akademis di tahun 2005. Terus jadi populer banget di seluruh dunia sejak 2010. Sampai hari ini, bisnis model kanvas jadi alat andalan buat startup dan para inovator di perusahaan-perusahaan besar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Yuk kita bongkar kanvas ini dan kita lihat satu persatu 9 elemen yang jadi mesin penggeraknya. Biar gampang, coba bayangin kanvas ini kita bagi dua. Sisi kanan itu ibarat panggung depan, isinya semua hal yang berhubungan langsung sama pelanggan. Nah, sisi kiri itu panggung belakang. Ini isinya semua urusan dapur atau operasional yang bikin bisnis kita jalan. Nah, ini dia penampakan 9 elemen itu. Anggap aja setiap kotak ini adalah satu bagian dari mesin bisnis kita. Kalau semuanya udah diisi dan saling terhubung, mereka akan cerita satu kisah yang utuh. Gimana bisnis kita menciptakan, menyampaikan, dan akhirnya mendapatkan keuntungan. Tapi ngisinya nggak bisa sembarangan loh. Ada urutan yang disarankan. Selalu mulai dari sisi kanan, yaitu panggung depan. Pertama, pikirkan siapa pelanggan Anda. Baru setelah itu, pikirkan apa yang mau Anda tawarkan ke mereka. Ini namanya pendekatan yang fokus ke pelanggan. Oke, kita mulai dari yang paling penting, pelanggan. Siapa sih orang yang mau kita layani? Misalnya nih, kita mau buka kedai es krim. Pelanggan kita itu siapa? Apakah anak-anak yang suka rasa manis? Atau remaja yang cari tempat nongkrong asyik? Atau mungkin keluarga? Makin spesifik, makin bagus. Kedua, apa yang kita tawarkan ke mereka? Ini bukan cuma soal jual es krim ya, tapi lebih ke kenapa mereka harus beli es krim di tempat kita, bukan di tempat lain. Mungkin karena kita pakai bahan-bahan organik, atau mungkin kita punya rasa-rasa unik yang nggak ada di tempat lain. Nah, itulah proposisi nilai kita. Oke, kita punya es krim enak, dan kita tahu siapa pelanggannya. Terus, gimana caranya mereka bisa beli es krim kita? Inilah yang namanya saluran atau channels. Apa mereka harus datang ke toko? Atau bisa pesan lewat aplikasi online? Atau mungkin kita buka booth di acara-acara tertentu? Selanjutnya, gimana cara kita berinteraksi sama mereka? Hubungan pelanggan ini penting banget buat nentuin pengalaman mereka. Apakah kita mau dikenal karena pelayanannya super ramah yang sampai hafal nama pelanggan setia?
Atau kita fokus pakai sistem poin dan promo lewat aplikasi. Ini pilihan strategis. Dan tentu saja kita harus mikirin gimana caranya dapat uang. Ini namanya arus pendapatan. Kalau jualan es krim, ya jelas sumber utamanya dari penjualan per cone atau cup. Tapi apa bisa ada sumber lain? Mungkin kita bisa jual kue ulang tahun, atau jual merchandise lucu, atau bahkan buka paket catering es krim untuk pesta. Nah, sekarang kita pindah ke panggung belakang. Apa aja sih kegiatan utama yang wajib kita lakuin setiap hari? Buat toko es krim, ya tentu saja bikin es krimnya. Tapi jangan lupa, aktivitas lain kayak bersih-bersih toko, ngurusin stok bahan baku, sampai promosi di media sosial, itu juga aktivitas kunci loh. Buat menjalankan semua aktivitas tadi, kita butuh amunisi. Inilah sumber daya utama. Ini bisa berupa aset fisik, kayak mesin es krim yang canggih, atau lokasi toko yang strategis. Bisa juga aset yang nggak kelihatan, contohnya resep rahasia kita, atau tim kita yang jago bikin es krim. Ingat, nggak ada bisnis yang bisa jalan sendirian. Kita pasti butuh partner. Siapa kemitraan utama kita? Mungkin kita kerjasama dengan peternak sapi lokal buat dapat susu segar terbaik. Atau kita gandeng food blogger buat promosi. Mereka semua adalah bagian penting dari ekosistem bisnis kita. Terakhir, di bagian paling bawah kanvas ada struktur biaya. Ini soal semua uang yang kita keluarkan buat menjalankan bisnis. Ada biaya tetap, kayak sewa toko dan gaji karyawan. Ada juga biaya variabel yang naik turun, misalnya harga bahan baku. Kalau kita paham ini, kita bisa nentuin harga jual yang pas dan pastiin bisnis kita untung. Tentu, nggak ada alat yang sempurna. Kelebihan kanvas ini adalah dia sangat visual, bikin gampang kolaborasi, dan fleksibel banget. Tapi ada kekurangannya juga. Misalnya, detail keuangannya nggak terlalu dalam dan nggak ada analisis pesaing. Nah, disitulah kekuatan rencana bisnis yang lebih detail. Jadi, setelah kita lihat dua-duanya, pertanyaan paling pentingnya adalah kapan kita harus pakai kanvas dan kapan kita harus bikin rencana bisnis yang tebel itu. Gini deh patokannya. Pakai bisnis model kanvas pas Anda masih di tahap awal, lagi cari-cari ide atau mau coba-coba model bisnis baru. Ini alat buat berpikir dan berinovasi. Nah, kalau ide Anda udah matang dan Anda butuh cari dana dari investor atau bank, baru deh tuangkan semua itu ke dalam rencana bisnis yang lebih formal dan detail. Pada akhirnya, bisnis model canvas ini lebih dari sekedar alat. Ini adalah sebuah cara berpikir, sebuah cara untuk mengubah rencana bisnis dari sekedar dokumen yang disimpan di laci menjadi sebuah percakapan yang hidup dan terus berkembang. Jadi pertanyaannya bukan lagi harus mulai dari mana, tapi kapan Anda mau ambil kanvas kosong Anda dan mulai memetakan masa depan bisnis Anda. Aloretify, lifelong learning, sustainable living, infinite growing.